Baru bangun ya? Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Kali ini saya mau bersih-bersih kamar kontrakanku. Jadi apa sih namanya, bagian pajangan-pajangan dulu yang aku bersihin, karena kan debu-debunya pasti pada rontok tuh, pada turun-turun kan. Akhirnya aku bersih-bersihin dulu. Sebelum lanjut, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua, untuk bunda-bunda juga yang sudah mendukung saya dari awal saya bikin video gitu. Intinya mah ya, makasih banyak sudah mendukung saya sampai detik ini, dan terima kasih untuk yang udah subscribe. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku agak-agak serak kayaknya. Gimana kabarnya bunda? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Udah pada sibuk ya, udah pada mulai sekolah lagi, sekolah online. Lebih enak sekolah biasa apa sekolah online bun? Nah di sini tetangga juga apa sih namanya, banyak yang pada gitu kan, daring, namanya daring atau apa itu ya istilahnya. Jadi sekolahnya itu di online gitu. Tapi untuk TK di sini ada yang udah biasa sekolah di sekolahannya gitu, belajar di sekolahan gitu ya maksudnya. Ada juga yang masih online gitu. Nah ini kan sebentar lagi kan mau lebaran Idul Adha. Bunda-bunda pada pulkam gak nih, pulang kampung gitu, yang punya kampung? Maksudnya yang lagi merantau. Kalau saya sih enggak, berapa kali lebaran ya, 2 kali lebaran kayaknya emang nggak pulang. Aduh, udah kayak Bang Toyib ya. Lanjut, aku lap-lap kaca minimalis karena emang mini. Kalau misalkan gede gitu kan kamarnya juga kecil. Nah itu anakku, dia mainan tisu, ya sudahlah, biarkan saja. Lanjut juga aku mau beres-beres si meja rias, asik. Meja rias ala-ala ya. Jadi ini ada yang aku cepetin, ada yang enggak. Kalau enggak dicepetin gitu nanti durasinya tuh bakal lama banget. Jadi aku cepetin aja. Bunda-bunda udah beberes belum? Aku kalau misalkan lap-lap gitu, lap-lap kayak tempat hiasan kayak tadi tuh nggak setiap hari gitu ya, jarang. Kalau misalkan kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, seininya aja. Paling sering itu ya nyapu pagi dan sore, sapu-sapuin. Terus yang paling sering ya beresin dapur, karena kan dapur itu dipakai setiap hari ya buat kita masak gitu. Jadi otomatis dia itu apa ya, selalu berantakan dan selalu ini apa namanya, kotor gitu. Jadi harus dibersihkan setiap hari. Beda sama kamar, kayak kamar kan debu-debu gitu ya. Kalau tempat pajangan kayak tadi, yang pentingnya itu paling di apa sih, kasurnya, apalagi punya anak kecil gitu ya. Jadi kasur itu harus setiap hari disebrak-sebrakin gitu. Kalau aku sih bahasanya disebrak-sebrakin ya. Nggak punya anak kecil juga sama, harus disebrak-sebrakin gitu, karena kan pasti kayak gatel gitu kan, kena debu, kena apa. Nah untuk meja rias itu aku apa sih, jarang gitu, nggak selalu aku rapihin, kadang-kadang aja, karena kebetulan banget, maksudnya untungnya anak aku itu nggak berantakin ini, nggak pernah sih dia berantakin meja rias aku dari pas pertama bikin gitu sampai sekarang, nggak pernah. Mungkin dia nggak ini kali ya, nggak apa sih namanya, bagi dia itu nggak menarik gitu.
Jadi kalau dia menurut dia menarik terus dia penasaran baru dia apa sih itu gitu. Kalau misalkan dia nggak penasaran mah enggak sama sekali, dicolek juga enggak, ke deket-deket situ juga enggak, paling dia dari jauh terus liatin kaca, mungkin dia aneh kali ya itu siapa di depan dia. Nah sekarang udah beres, aku tuh mau lanjut lap-lapin yang di bawah kolongnya dulu, maksudnya yang itu tuh kotor-kotornya aku lap-lapin. Nanti aku bakal lanjut beresin kasur. Nah si kasur itu aku selalu berantakan Bun, jadi baru diberesin nih ya, misalkan baru ganti spray, anak aku itu udah naik lagi, udah turun lagi, jadi si spraynya itu suka pada melorot-melorot gitu loh, apa ya bahasanya ya, ya jadi kayak ketarik-tarik gitulah, rapinya itu nggak lama gitu loh Bun. Jadi kalau misalkan habis beberes terus difoto, habis difoto udah berantakan lagi. Ya namanya juga punya anak kecil ya Bunda ya. Buat Bunda yang nggak pulang kampung kayak aku, jangan sedih, kita juga masih bisa merayakan hari raya gitu ya di kampung orang. Aku juga sama, pas Idul Fitri juga nggak pulang, sekarang juga nggak pulang gitu. Aku itu mau lanjut ganti spray. Jadi aku ganti spray itu nggak nentu, nggak harus 1 minggu 1 kali, nggak harus 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau misalkan baru berapa hari, misalnya baru 5 hari ataupun berapa hari tapi udah berasa nggak enak gitu webunnya, kayak berasa gatal gitu, aku pasti ganti. Soalnya kan anak aku udah bisa ngerangkak, jadi kan dia naik turun ke depan, apalagi kalau pintu kebuka dia pasti keluar. Nah dari luar dia masuk langsung naik ke kasur, otomatis kan debu apa gitu ya, jadi apa sih namanya, gampang banget gitu kotor. Jadi kotornya itu nggak kelihatan, tapi pas kita tidur itu berasa gatel meskipun udah di sebrak-sebrakin gitu. Jadi aku ganti spray lagi. Harus rajin-rajin. Nah itu anakku, dia tadi kan udah aku turunin, dia naik lagi ya, seperti itu. Nah buat ganti spray ini aku potong videonya banyak banget, soalnya kalau nggak dipotong gitu pas ganti spraynya aja itu sampai hampir 20 menitan kayaknya kalau nggak salah. Soalnya anakku itu udah naik turun terus naik lagi, pas aku lagi ngapain dia naik lagi tuh, dia malah duduk di tengah-tengah. Terus dia ikutan kalau aku lagi sebrak-sebrak kasur gitu, dia ikutan sebrak-sebrak kasur. Mungkin apa ya, dia kan lagi ngeliatin apa yang kita lakuin, nah ditirulah sama dia gitu. Makanya aku tuh hati-hati banget dalam melakukan sesuatu gitu, soalnya kan dia pasti ikut niru. Kayak misalnya aku rapihin lemari, dia pasti tuh ikutan rapihin lemari, tapi bukan rapihin, ngacak-ngacak. Jadi yang baju-baju yang tadinya udah aku pegang tuh dia sama dia dipegang kayak gitu ya, nggak tahu ya. Jadi ini kan anak pertama aku, jadi berasa lucu, unik, gemes, terus pokoknya mah campur-campur lah. Terus juga kan aku emang nggak punya adik ya, jadi nggak tahu gitu rasanya kan. Jadi gimana ya, bener-bener surprise. Nah ini udah rapi, itu tuh spraynya peninggalan almarhum mama. Jadi itu spray zaman dulu, kata bapak mah itu sebelum ada aku. Jadi beli itu tuh dari pas apa namanya, zaman-zamannya di beliau merantau di daerah Lampung. Tapi sampai sekarang itu masih aku rawat, masih ada. Untuk sarung bantalnya itu cuma sisa 1, udah nggak ada lagi, itu pun udah sobek atasnya. Nah aku cari-cari spray yang bahan kayak gini tuh nggak dapet temen-temen.
Jadi spraynya itu adem lembut, nggak gatel, enak pokoknya mah. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan udaranya dingin gitu, terus si spraynya itu kayak apa ya, adem dingin enak pokoknya mah. Pokoknya kalau teman-teman ada yang punya spray zaman dulu itu pasti tahu bahannya bagaimana. Dia bahannya tebel tapi adem. Nah, aku cari yang bahan kayak gini lagi belum belum dapet gitu, belum nemu. Ada juga yang sama bahan kayak katun gini tapi dia agak kasar gitu, agak lebih apa ya bahasanya, akas bahasa Indonesianya apa ya, jadi nggak lentur gitu bun, jadi apa ya, ngejengkeng gimana ya bahasanya. Pokoknya mah gitulah, intinya mah beda aja. Aku tuh senang banget sama si spray ini modelnya masih zaman dulu banget, nggak pakai karet. Terus juga model sarung bantalnya itu masih ditaliin, terus atasnya itu ada rumbai-rumbainya gitu. Nah, untuk bantal oren yang di bawah bantal yang sama kayak kasur, kayak spray, itu juga sama peninggalan almarhum mama, tapi itu tinggal sarung bantalnya aja. Kalau untuk spraynya udah rusak, pas kemarin pulang kampung udah sobek-sobek dimakan tikus. Kalau yang ini alhamdulillah masih bagus, jadi aku simpen, aku rawat. Ini juga aku jarang pakai, kadang-kadang aja aku pakainya, nggak selalu setiap hari, maksudnya nggak selalu setiap itu dipakai gitu, supaya ada kenang-kenangan gitu dari almarhum mama. Maksudnya ini tuh udah umurnya tua banget ya, lebih tua daripada aku, tapi awet gitu. Seneng sih. Sekalian melepas rindu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.